Melihat kejadian itu, emosi Tara tak lagi terkendali. Saat salah satu preman mencoba membuka mobil Alok, pria itu tiba-tiba terlempar jauh, seolah dihantam kekuatan tak kasat mata. Saat itulah wujud asli Tara mulai terungkap. Tara hampir membunuh mereka, naluri haus darahnya bangkit. Namun tepat sebelum segalanya berubah menjadi pembantaian, Alok menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan, Tara?" Dalam sekejap Tara tersadar dan menghentikan kegilaannya. Mereka segera pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Raktas muncul dan membantai seluruh preman yang tersisa di pabrik tersebut. Di rumah, Alok kembali menanyai Tara tentang apa yang terjadi di pabrik, tentang hasratnya menggigit leher orang-orang itu. Tara menjawab jujur bahwa ia hanya merasa lapar dan ingin mengisap sedikit darah. Saat itulah Alok akhirnya menyadari kebenaran pahit. Perempuan yang ia taksir bukan manusia biasa. Tara menegaskan bahwa dirinya bukan vampir seperti dalam cerita-cerita murahan. Ia adalah betal, makhluk peminum darah, namun bukan pembunuh manusia. Tara menjelaskan bahwa kaum betal kini tidak lagi meminum darah manusia. Mereka hanya mengonsumsi darah hewan. Keputusan itu bermula saat India berada dalam masa transisi kemerdekaan. Kala itu, terjadi kerusuhan besar di sekitar hutan betal. Manusia saling membunuh tanpa ampun. Ketika kaum betal datang untuk berburu, mereka justru mendapati tubuh-tubuh manusia telah bergelimpangan. Saat itu mereka menyadari bahwa manusia bisa jauh lebih mengerikan dibandingkan mereka sendiri. Betal hanya membunuh untuk bertahan hidup, sementara manusia membunuh demi kekuasaan dan keserakahan. Sejak saat itu, kaum betal bersumpah tidak akan memangsa manusia lagi. Mereka menganggap darah manusia telah tercemar oleh kebencian dan kekejaman. Alok kemudian bertanya tentang sosok gila di dalam gua yang ingin memangsa dirinya. Tara menjelaskan bahwa makhluk itu bernama Yaksaksa, leluhur kaum betal yang telah hidup ribuan tahun. Yaksaksa menolak kesepakatan tersebut. Baginya, darah manusia adalah kenikmatan tertinggi. Karena melanggar hukum suku, kepala suku Verma menangkap Yaksaksa. Sesuai adat betal, siapapun yang melanggar peraturan akan dikurung selamanya di gua terkutuk. Tara pun mengakui jati dirinya sepenuhnya. Ia bukan manusia. Ia tidak memiliki detak jantung seperti manusia. Namun anehnya, sejak pertama kali bertemu Alok, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya, jantungnya berdetak. Di tengah suasana itu, rumah Alok tiba-tiba didatangi Inspektur PK Yadav. Ia menyelidiki kematian para begundal di pabrik tua. Alok menjadi saksi terakhir yang terlihat bersama mereka. Alok bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu soal kematian itu. Saat itulah Yadav mencium bau apek yang khas. Pandangannya tertuju pada Tara. Ia meminta waktu untuk berbicara empat mata dengannya. Kebenaran pun akhirnya terungkap. Yadav juga seorang betal. Ia langsung memahami apa yang sebenarnya terjadi di pabrik. Karena luka dan cara kematian para korban menunjukkan ciri khas serangan kaum betal. Yadav kemudian memperlihatkan foto-foto korban, memastikan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik peristiwa ini. Tiga pemuda ini mengantarkan Tara ke terminal bus. Ia tahu, itulah perpisahan mereka. Namun hatinya menolak menerima kenyataan. Alok tidak sanggup kehilangan Tara, meski mereka berasal dari alam yang berbeda. Cintanya terlalu besar untuk dilepaskan begitu saja. Ketika bus Tara mulai bergerak, Alok nekat mengejarnya dengan mobil. Namun takdir berkata lain, sebuah kecelakaan hebat terjadi. Mobil Alok ringsek dan terbakar.